Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Di episode kali ini kita akan ngerumpi bareng penyanyi-penyanyi cowok bersuara emas loh. Dari dulu ngefans banget nih sama mereka. Suaranya bikin aku baper. Daripada banyak basa-basi, yuk kita ngobrol dulu sama Bams. Ikutin aku terus ya, dijamin seru. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Bambang Reguna Bukit atau Bams, penyanyi berusia 39 tahun ini pernah menjadi vokalis band Samson dengan salah satu singlenya berjudul Kenangan Terindah, namun mengundurkan diri pada 2013 dan bersolo karir. Pria yang pernah menikah dengan Mika Vita Wijaya pada 2014 dan dikaruniai seorang anak ini resmi bercerai pada Oktober 2021 setelah rumah tangganya diterpa isu perselingkuhan. Pria kelahiran Kanada yang menjadi juri kompetisi menyanyi anak-anak ini dekat dengan ibunya dan kerap mengcover lagu bersama, bahkan 2019 lalu merilis lagu duet berjudul Will You Dance With Me. Bams yang saat SMA berat badannya sempat mencapai 110 kg ini melakukan diet dan olahraga ekstrim hingga mengidap kanker kulit dan otot. Benarkah Bams masih trauma dengan pernikahan? Dan seperti apa kedekatannya dengan Tompi serta Sandi Sandoro? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Bams. Halo. Hai Bams. Apa kabar Bams? Terakhir kita ketemu kamu baru sembuh dari sakit kayaknya waktu itu ya. Sekarang terlihat lebih sehat. Sekarang sangat sehat ya. Naik berapa kilo? Gua naik berapa kilo ya? Kemarin sempet naik banyak banget. Gua kan kena COVID 2 kali. Jadi tiap kali gua kena COVID tuh itu makan nutrisi ditingkatkan gitu. Bukan, gua kena GERD. Kena komorbidnya ke GERD. Oh gitu. Terus? Jadi makannya jadi pola dietnya berantakan banget. Oh, makanya jadi itu ya. Iya, aku pikir dulu terakhir kita ketemu karena lagi ada masalah jadi kurus juga. Enggak juga. Itu enggak juga ya. Bukan. Tapi ngomong-ngomong tentang perjalanan hidup kamu nih sekarang Bams ya. Tentang kamu dulu waktu kecil gitu dan anak kamu sekarang. Nah, dulu kamu waktu kecil juga ngalamin yang namanya orang tua berpisah. Anak kamu pun juga di usia yang waktu itu kurang lebih sama lah gitu. Yeah. Ada kekhawatiran kamu gitu nggak sih tentang? Kalau khawatiran pasti ada ya. Pasti. Namanya juga kita orang tua. Orang tua. Cuman ya sebisa mungkin kita meminimalisir apapun yang bisa membuat dia secara pertumbuhannya itu jadi sedikit terganggu gitu. Itu meminimalisir itu semua gitu dengan yang mengurangi semua yang membuat dia berpersepsi dan berasumsi apapun gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Gue dengan gampangnya ngomong ya. Kasih tahu aja ngobrol. Ngobrol, dia nanya apa kita ngomong, tapi Indian jangan sampai kita melakukan pembenaran diri kita. Okay. Jangan sampai kita menjelekkan salah satu kepada anak. Kenapa ya? Karena itu kan membuat dia menurut gua pada masa pertumbuhan dan juga nanti dia nggak tahu dia tingkat sensitivitasnya kayak apa, takutnya dia kayak gimana tuanya gitu. Jadi itu gua berusaha jaga banget kalau dari sisi guanya. Waktu dulu kamu waktu kecil mungkin bisa mengingat lagi gitu, buat seorang anak tuh apa sih yang berat dalam kondisi itu, dan ya itu yang kamu pengen itu bisa kamu lebih kasih. Kalau gua kebetulan memang waktu dulu gua deketnya sama ibu ya, jadi kalau dibilang berat banget juga enggak. Apa yang bikin nggak berat? Karena gua deketnya sama ibu. Mungkin lebih berat buat adik gue deket sama bapak gue. Nah jadi guanya juga kalau dibilang merasa kehilangan banget juga enggak juga sih. Enggak juga. Karena gue juga masih kecil kan. Oh ya. Jadi kalau semakin kecil juga semakin lebih. Kalau gue waktu itu kayak gitu ya. Kalau gue karena gue masih kecil, jadi gue nggak terlalu ngerasa gimana banget gitu. Karena menurut gue ibu gue berhasil menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan gue gitu ketika menjadi anak gitu. Kayak gimana misalnya? Gue lupa sejujurnya, gue 6 tahun ya. Sekarang gue 39 tahun. Jadi kalau ditanya spesifiknya masih main gitu. Cuman I don't have bad memories about my childhood gitu. Jadi dalam arti berarti di sini gue bisa bilang ya ibu gue berarti berhasil membuat gue ya bahagia gitu. Kau nggak pernah lihat ada yang nangis-nangis, berantem. Ibu gue bukan tipe kayak gitu soalnya, bukan tipe yang
makanya mungkin gue juga menyetadai dia tidak pernah menyudutkan atau apapun bapak gue gitu. Jadi ya urusan mereka gitu ya. Memisahkan antara parenting dengan problems. Gitu. Itu ya, itu mungkin juga bisa jadi ini ya pelajaran juga buat yang lain gitu ke depan. Tapi kan jarang ketemu jadinya kan karena memang atau ada rutin setiap ketemu tiap apa gitu. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Kalau kita mau tahu deh kalau bapak-bapak nih ya. Bapak kalau ibu-ibu kan gitu kalau sama anak tuh kadang kalau nggak ketemu sehari aja resah gitu ya. Atau rindu ya, pasti bapak juga begitu. Tapi sama nggak sih? Pasti sama. Cuman in the meantime, as time goes by, maybe it will heal. You have to accept what you can get at the meantime gitu. Kenapa ya? Karena memang you cannot force someone's feeling or opinions gitu. Dan juga untuk sebisa mungkin kalau gue ya, yang untuk hubungan gue ya hindarin friction lah gitu. Karena gimana pun takutnya silap-silap kena ke anak. Balik lagi bukan karena guanya gue kurang setuju kalau gue dibilang baik atau apapun gitu, enggak. Gue mikir anak gue aja karena gue punya anak, karena our life is for kids kan, our kids gitu. Jadi ya orang tua yang terus belajar untuk menjadi dewasa gitu, yang mikirin anak-anak lah. Oke. Pernah sedih gitu kalau kangen gitu, nangis apa, melo? Udah pasti pernah, tapi you adapt. Inian kan you adapt gitu. Dengan keadaan kita kan manusia mempunyai kemampuan untuk adaptasi dan berusaha untuk ya udah menerima face-nya. Dan karena memang mesti dihadapin, kalau kita nggak bisa hadapin ya kita murung aja terus di rumah. Berapa bulan tuh ngadepin masa? Gue nggak tahu berapa bulan. Kalau gue sih basically sekarang sih udah fine ya. Sekarang udah fine. Kalau kemarin sebenarnya yang paling ngeganggu ketika memang kemarin masih bercampur aduk antara perceraian gue dengan my mom gitu. Karena kan memang disconnected. Sadly to say disconnected gitu. Dan apa namanya itu yang beratnya di mana? Beratnya karena apapun kesalahan yang dilakukan salah satunya akan memberatkan kan. Kesalahan atau kebenaran akan menguatkan, kesalahan akan menguatkan dalam dua belah pihak, mau kasusnya dia mau kasusnya saya. Jadi ada dua kasus yang berenteng gitu. Iya, jadi itu yang membuat ya semua jadi ribet. Kalau sekarang mungkin lebih simpel karena ya kalau saya udah selesai gitu. Mama? Belum. Lama ya? Iya, tanya aja sama tuh orang. Terus? Enggak, kalau gue sekarang udah bisa ketawa karena it's like a joke for me, lebih ke situ sih. Karena jokesnya di mana? Jauh, karena udah hal yang menurut gue ya lebih patut untuk dipertertawakan daripada disebelin gitu. Kenapa? Karena ya lawan sesuatu yang menurut gue dan I think kalau orang juga tahu the whole story-nya ya, menurut gue ya orang mau menang sendiri gimana sih? Kalau orang mau menang sendiri gimana sih pusingnya? Iya, gak ketemu-ketemu lah gitu ya intinya. Gitu loh. Oke, ini kamu pernah posting di bulan Mei tahun 2021 ini agak panjang. Biasanya kalau postingannya Bams pendek, captionnya kecil-kecil. Kali ini panjang. Berbohong, Cila. Satu hal yang pasti pernah dilakukan semua manusia tak terkecuali saya. Maka dari itu kita harus selalu memberi kesempatan kepada sesama untuk memperbaiki hingga titik memang sudah tidak bisa memberi hati. Tidak ada kebohongan yang baik, akan tetapi salah satu cara terbaik untuk menilai seseorang adalah bagaimana dia menyelesaikan kebohongannya. Seberapa lama dia memperpanjang dan membawa orang lain menjadi korban. Ini suasana hati lagi apa nih ketika menulis ini? Enggak, sebenarnya cynical sih. Itu cynical banget kan. Jadi gue nggak. It's actually a very cynical word. Apa namanya? Kalau dibilang ada emosinya pasti ada, dibilang ada angle-nya pasti ada. Cuman, gue kan orangnya sinis. Gue bukan orang yang tipe marah meluap-luap gitu. Oh, cuman gini ya? Jadi ya kalau kesel ya cynical. Memang gue orangnya begitu. Iya. Jadi bukan yang meledak cuman yang gitu ya? Makan dikit ya? Tapi ya sambil berbicara sesuatu yang begitu. Masihkah? Perasaan ini masih adakah sekarang? Kayak tadi gue bilang, now is kind of bisa a joke. ditertawakan. It's kind of a joke. Kenapa? Karena
ya udah lucu jatuhnya ya, udah lucu gitu. Jadi udah ibaratnya kalau hati itu udah heal ya, udah agak sedikit heal. Heal udah pasti. Kalau heal udah pasti, cuman ya jadi lucu aja baliknya. Oke, ini mungkin aku nggak tahu deh, ini terlalu cepat ditanya atau nggak. Kepikiran nggak sih untuk berumah tangga lagi? Sekarang nggak. Sekarang nggak? Sekarang nggak. Tapi Cuman kalau dibayangin gitu, kan berumah tangga itu ya mungkin nggak sekarang. Tapi kan itu sebuah konsep, ada dua orang yang menyatukan perjalanan segala macam. Kebayang nggak kamu akan melakukan itu lagi? udah pasti. Kalau pasti. Cuman kapannya nggak tahu. Oke. Kapannya nggak tahu. Jadi nggak ada keinginan untuk udah sendiri aja deh gitu. Jadi itu masih ada hopes untuk. Udah pasti karena I love family. I love Punya keluarga. punya keluarga gitu. Cuman kalau ditanya pengen cepet-cepet nggak, sama sekali tidak. Nyari Sama kayak sekali apa? tidak. Nggak tahu juga. Nggak kebayang Nggak juga. tahu juga. Karena gini, it's kind of menurut gue ya, not the right time for you to say anything about kriteria atau apapun sekarang gitu. Lo aja state of apa namanya, state of mind lo aja nggak tahu di mana gitu untuk dalam Hidup. berpasangan. Dalam berpasangan. Kalau hidup sih ya masih ada lah. Apa namanya, we still need to live on. Cuman kalau untuk dalam berpasangan nyari jodoh gitu, kayak Kita maunya apa? niatnya aja nggak ada gitu, niatnya untuk cari aja nggak ada gitu. Jadi kayak Niatnya apa, ke depannya gimana? Atau belum ada tuh ya. Jadi sekarang kerja aja. Iya. kerja nyanyi. Gitu. Oke, baiklah, kita akan ngobrol sama yang lain, teman-temannya dia. Salah satunya adalah partnernya. Saya belum tuh melakukan operasi. Setelah ngobrol bersama Bams, sekarang aku akan seru-seruan bareng ketiga bintang tamu hari ini. Wah, cowok-cowok kalau disatuin ngomongin apa ya kira-kira? Teguh Adi Fitrian atau Tompi, penyanyi, produser, dan dokter bedah berusia 43 tahun ini aktif mengikuti lomba membaca puisi, sanggar tari, serta teater sejak SD hingga dikenal sebagai penyanyi yang mempunyai lagu hits menghujam jantungku. Pria asal Aceh yang menikah dengan Arti Indira pada 2006 dan dikaruniai 3 anak ini membuat grup Trio Lestari bersama Sandi Sandoro dan mendiang Glenn Fredly hingga merilis lagu Gelora Cinta tahun 2014. Sandi Sandoro, penyanyi berusia 48 tahun yang mengawali karir sebagai musisi jalanan di Jerman selama 13 tahun dan berjualan koran ini merupakan jebolan 5 besar American Idol pada 2007. Pelantun Malam Biru yang pernah menikah dengan Ade Fitria Sehan pada 2012 dan dikaruniai 1 anak ini bercerai pada 2016 dan sekarang telah memiliki kekasih asal Jerman bernama Yulsen. Seperti apa cara Tompi dan Sandi menjaga kekompakan setelah kepergian Glenn? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Gimana Pak, bapak-bapak punya teman yang sibuk banget ini kayak begini dokter Tompi ini, gimana Pak? Tinggal minta jatah aja. Ya. Jadi kalau lagi ini mau persiapan nyanyi apa segala macam, dia sibuk kayak gini, waktunya gimana itu? Dia paling hebat soalnya. Maksudnya gimana? Semua bisa. Tenang kalau sama dia semua jalan. Supaya bisa. Jadi berantemnya biasanya gara-gara apa? Berantemnya Gak pernah berantem kita. gimana? Gara-gara perempuan. Perempuan orang lagi. Ada yang ngaco. Ini belum nih. Udah. Fitnah. Mau diedit apa enggak? Nggak usah. Oke, kalau gitu khusus di sini kita akan bahas mengenai Tompi, dokter Tompi. Ini ada kompilasinya foto dari dia muda sampai sekarang. Dulu muda waktu dia kuliah ada nggak tuh? Dia kurus banget dulu. Kurus banget, ya kan? Kayaknya semua orang dulu foto dulu pasti kampungan ya. Enggak, semua orang dulu pasti akan lebih kurus, Mostly lebih kurus. Oh ingat dulu loh, dia tuh dia adik kelas aku ya. Ya kan ingat gak sih dulu? Ingat dong. Duduk di situ di pojokan dulu. Tapi jauh kali Mbak. Jauh Udah lulus, angkatannya. kan? Belum. Soalnya lulusnya lama. Oh iya. 7 tahun mentok. nggak lulus ya? Nggak lulus. Akhirnya lulus kok, alhamdulillah. Jadi mentok gitu. Bukan. Jadi itu gue ketemu Mbak ini di Liga Tari UI. Dia salah satu yang paling depan lah kalau nari. Sedang yang paling bagus sekarang. Ada paling tua. Ya di paling depan. Nggak ada yang berani. Tommy kenal juga. Gue ikut. Dia Gue sempet mau bergabung tadinya, cuma nggak ada waktu.
Tapi aku dulu lihat Tompi, ini anak mana nih? Gitu, anak kedokteran. Kedokteran emang ada waktu ya ikut unit kegiatan mahasiswa, ternyata cuma sebentar. Iya, ketahuan. Ih, udah tuh ada lagi gini. Dia kok nggak ikut nari? Gak mau, katanya dia mau cuma jadi syih aja. Sombong amat. Boleh nggak sih pengen denger Syekh Sedati kayak apa sih? Enggak, kalau misalnya saya Sedati kan yang ngelit kan. Iya, suaranya nyanyinya, lagunya. Oh, kalau dulu tuh seingat gue ya. Misalnya Assalamualaikum, hai ampun lontamang dan memberi salam. Kira-kira gitu ya. Tuh. Cuma biasa kalau kita Sedati tuh high pitch. Iya, coba yang pakai Oh, high pitch. udah nggak bisa, udah tua. Oh, iya. Nah ini jadi dokter adaptasi, kan jadi dokter itu nggak gampang loh ya, udah sekolahnya lama, nggak sempat ngapa-ngapain ya kan, belajar dulu, berat gitu. Seharusnya demikian, tapi ternyata bisa nggak demikian. Maksudnya gimana caranya? Ya kan, gue sendiri baru mulai nyanyi itu pas kuliah kedokteran gitu. Jadi SD, SMP, SMA nggak pernah nyanyi. Dan nggak pernah berani buat tampil, kecuali nari ya. Kalau nari kan karena bareng-bareng berani. Tapi kalau buat ngeband itu nggak berani gue. Jadi ngeband itu cuma pas kuliah Pas kedokteran? kuliah, dan itu gara-gara ospek. Maksudnya Kan gimana? kita dulu di FKU itu ada namanya music corner. Jadi setiap anak baru dan yang senior-senior tuh pada punya band angkatan kan. Nah, gue harus perform nih ceritanya. Dan itu pun gue gantiin temen yang harusnya dia yang nyanyi. Somehow pada hari dia pokoknya sakit perut jadi mikirin stres, aduh stres, dia nggak oke. datang. Nah, gue tuh ikutan latihannya. Akhirnya gue yang nyanyi. Lagu apa waktu itu inget nggak? Morning, Lionel Richie. Nah, gue ingat momennya gue nyanyinya tuh di bawah piano. Jadi orang nggak tahu siapa yang nyanyi. Oh, jadi ketutupan Karena gitu. gue malu, gue takut. Gue tuh nggak berani perform. Iya, jadi salah satu senior gue abis gue nyanyi, dia teriak, siapa tuh yang nyanyi? Mana orangnya gitu. Nah, kan gue duduk di bawah pianis, jadi nggak kelihatan siapa. Terus gue angkat tangan kan. Maju loh. Gue Ospek pikir mau nih ya. dimarahin kan. Terus Suruh nyanyi lagi. lagu apa? Lagu yang sama gue ulang. Gue cuma tau lagu itu doang. Gue cuma tau lagu itu doang. Gue tuh di Aceh dulu dengarnya tuh Obi Mesak, Panco Pondak, Betaria Sonata. Makanya lagu andalan gue tuh barat nggak semut tahu. berbaris di dinding, bro. Oke, berarti tahu dong lagu semut itu, tahu kan? Iya, iya. Coba. Semut da 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 menatapku curiga gitu kan. Seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku. Dulu tuh pokoknya setiap dapat kesempatan nyanyi pasti lagu itu. Oh, iya. Gitu, kalau tugas sekolah maksudnya. Iya. Oh, itu ceritanya. Iya. Jadi ada. Terus kenapa milih hadiah kecantikan? Oh, kalau itu enggak. Jadi Operasi nah bedah itu plastik. sebenarnya kan gue ngerasa Oh, yo, pasti gue. enggak, kalau gue ngerasa gini, gue tuh sebenarnya tapi prinsipnya jangan kerjain apapun tuh karena pengen dapat duit. Tuh. Duit biar yang ngejar-ngejar kita. Iya dong. Setuju? Kerjain yang benar biar duit yang ngejar. Setuju, Pak? Benar. Kalau kita kerjain untuk duit, apa beda kita sama koruptor? Ya betul. Iya kan? Betul, karena kita bisa melakukan apa aja hanya demi duit. Beda ya. Dan hasilnya pasti nggak benar nih. Misalnya lo operasi cuma gara-gara lagi butuh duit, kerjain pasti hasilnya nggak benar. Makanya kamu suka kalau pasien nggak ada indikasi kamu males. Mungkin saya termasuk salah satu yang paling sering nolak pasien. Mungkin ya. Kalau pasien nggak ada indikasi kamu males. Mungkin saya termasuk salah satu yang paling sering nolak pasien. Mungkin ya. Iya, misalnya kalau emang pasien datang udah bagus, ya udah mau ngapain, nggak usah udah pulang. Kira-kira kalau aku datang gitu, udah bagus belum? Ini agak banyak ya. Kita tuh sering nolak, tapi juga apa adanya. Dia mau dibohongin tuh. Ya apa contohnya? Physically mungkin nggak banyak, mentally. Gimana operasinya itu? Operasi zebra. Oke, lanjut berikutnya kompilasi. Kita tunjukin dulu kompilasi lagu-lagu ya Trio Lestari, ada Nurlela, Gelora Cinta. Ini kalau kita lihat di sini nih, ini ada lukisannya almarhum Glenn. Gitu ya. Kenapa dipasang Glenn aja? Padahal Trio Lestari Lagi kan masih ada. Oh gitu ya. Ntar kalau udah nggak ada, lu bener dong, bener kan? Kalau gue yang nggak ada duluan, pasti Oke. depannya dia akan pasang gue. Iya. Oh gitu. Tapi ntar kalau misalnya Sandi yang nggak ada duluan, ya gue pasang lagi dia. Agak dark ya dia bercandanya ya. Bercanda juga begini nih. Orang tuh mikir itu bercanda, padahal serius kan? Iya. Lo, what's wrong with guy? Semua orang akan mati. Kan? Kamu kok bisa betah sama dia? Dia orangnya jujur dan dark. Oke, lanjut
lanjut sekarang ini buat bertiga pertanyaan. Setuju atau nggak setuju kalian dengan yang berikut ini? Setuju nggak setuju dengan kondisi bahwa artis yang terkenal itu karena viral, ya maksudnya terkenalnya cepat, set, itu biasanya adalah orang-orang yang amat mudah terkena star syndrome. Setuju? Nggak setuju? 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 Iya? Enggak juga ya. Enggak juga sih. Nggak juga? Ya kalau emang dia benar-benar memang Mateng? Enggak juga. Enggak selalu. Nggak selalu? kerja seni, memang dia pelaku seni. Mungkin Tergantung dia kebetulan konteks aja balik Bang. lagi, nggak selalu soalnya bener, nggak selalu. Tapi kalian bertiga pernah nggak sih ngerasa bahwa lagi star syndrome nih, dalam arti kayak ngerasa semua akan tunduk pada kalian, atau ngerasa justru lagi down dan insecure gitu? Nggak pernah. Kalau saya sekarang saya ngawalin Dari bawah dari banget. from the streets. Saya jadi dari waktu kuliah dulu, waktu ngawalin musik dari street Pengamen. musician. Jadi nggak pernah kayak begitu, nggak pernah terbesit juga di Jadi aku udah keren banget nih, pernah. populer. Tompi? Enggak. Bams? Kalau Moody pasti pernah. Moody Kalau pernah. Moody pernah, karena kan jaga mood itu kalau ketika lagi panjang jadwal gitu, Iya. kan mood Capek, sunyi ya. iya. Cuman kalau being ungrateful dan lebih snobbish gitu, it's kind of hard for us yang zaman dulu untuk get there gitu. Jadi kayak we kind of, in my opinion, we appreciated more. Kalau menurut gue ya. Karena perjalanan menuju situ susah. Iya, karena lebih ribet. Kita dulu orang kan kira Samson itu ya Langsung, instan satu lagu, langsung. Padahal set, kita gitu. cari labelnya dari tahun 2001, baru keluar album 2005-2006. Oh ya? Ditolak label berapa banyak, Bos? Oh serius? Iya. Ditolak sana sini. Untuk lagu itu? Iya, the same materinya Materi sama, sama. persis. Materinya sama, demonya sama, kita Terus begitu muter-muter. keluar, deng meledak. Iya, kayak tapi kita nyari label 4 tahun. Tapi kan orang nggak tahu itu. Ih, nyesel dong tuh yang label-label yang pernah ditawarin. Dan pada akhirnya rebutan karena gara-gara satu mau. Jadi semua mau. Memang biasa orang kayak gitu. Betul. Wow. Oke, lanjut. Setuju nggak setuju? Seseorang itu baru bisa dibilang move on kalau udah mendapatkan pengganti yang baru. Enggak. Enggak ya? juga. Enggak harus Move itu on bukan kalau tanda. udah dapat pengganti yang baru. Belum tentu ya. Kan Oh, lu pengalaman lu gimana? kalau happiness itu kan memang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Dari dalam ya. Kebahagiaan bukan dari pasangan, bukan dari mobil, bukan dari barang benda, ada di dalam kita sendiri, diri kita sendiri. Karena kebahagiaan. waktu zaman Ababil debatable. Cuman Gitu kalau mungkin. sekarang not really. Nggak Kalau boleh. Nah, ya kalau waktu Ababil dulu ya kita masih debatable. muda, Debatable. Itu untuk menunjukkan ya aku udah move on nih gitu Benar. kan. Terus sekarang ya berarti ini jawaban Benar. pria-pria yang sudah berusia. Udah mateng ya. Yoi dong, Udah matang pengalaman. Matang di pohon. tempun. Setuju nggak setuju? Berbohong demi kebaikan itu nggak apa-apa. Yes. Nggak apa-apa. Nggak I did apa-apa. it, Lot. Nggak apa-apa. Contoh. Dulu aku gemuk nggak sih? Enggak, kamu cakep gitu ya. Itu soal ujian tes masuk bedah plastik. Oh, gitu. Gimana? Jadi kan waktu gue masuk bedah plastik, kan ada ujian wawancara nih. Pertanyaan dari salah satu profesor gue ingat banget. Kamu pernah bohong nggak? Terus? Ditanya di depan semua orang tuh. Pertanyaan itu, kamu pernah bohong nggak? Gue jawab pernah. Pernah. Terus? Nah, ini gue suka nih. Jadi kayaknya gue diterima gara-gara gue jujur itu sih. Jujur kamu Jujur, pernah Bo. bohong. Iya, beneran. Karena kalau gue bilang gue nggak pernah bohong, udah pasti Nggak mungkin. Terlalu jujur ntar, nggak bisa dong, nggak dapet klien dong. Kalau dia jujur, terus bohong. Oh enggak dong, Enggak. nggak ada hubungannya itu. Tapi gue pernah ditanya gini ya. Gue pernah ditanya waktu awal-awal gue praktek, awal lulus praktek buka Beautiful. Pasien nanya, pasien pertama gue nih, dokter udah ngerjain berapa kasus? Oke, terus? Karena kalau gue bilang, Anda adalah pasien saya yang pertama, kabur nggak? Kabur. Kabur. Saya percobaan dong gitu kan. Ya kan? Tapi gimana caranya lo mengungkapkan yang sebenarnya tapi dia kan nggak perlu tahu semuanya. Iya. Nggak bohong. Jadi waktu dia naik dokter udah ngerjain berapa kasus, udah ngerjain siapa aja gitu, udah sering belum ngerjain ini gitu. Gue nggak bisa jawab kan, nggak bisa jawab. Iya ibu orang pertama saya, nggak mungkin kan gue jawab gitu. Gue cuma bilang itu yang gue nggak hitung. Biasa, Loh, Anda tidak bener. berbohong. Gue nggak berbohong tapi gue nggak perlu ngatain memberikan data yang sebenarnya. Iya, iya. Tapi gue bilang kalau ibu mau, tuh ada komputer di depan, ibu tolong hitungin nanti kasih tau saya. Saya nggak pernah hitung. Karena nggak tuh mungkin. komputer blank. Komputer juga baru beli. Dia klik enter juga kagak ada nama. Nanti Sandro di belakang gini.
Ide bagus juga. Nggak, intinya hidup ya nggak perlu jujur-jujur banget sih. Ya betul. Ya, Tergantung. nggak perlu, ya jangan terlalu bohong juga gitu loh. Ya, Perlu balance diawasi. aja, balance. Bohong yang sifatnya merugikan orang lain, gue Nah, itu nggak boleh. Oh, ya kan. Terus dan orang tuh nggak perlu tahu apa-apa. iya. Itu urusan kita sendiri. Nggak perlu tahu. Mereka perlu tahu apa yang mereka perlu tahu aja. Betul. Setuju. Setuju. Bang saya pernah bohong. Pernah lah. Semua orang pasti pernah. Coba contohnya Bang pernah bohong apa sih? Apa ya? Dia kelihatannya dia kayak nggak pernah bohong. Beda sama dua temannya. Wah, nggak mungkin orang nggak pernah. Wow. Apa ya? Gue ketularan Sandi. Apa ya? Kacau ya. Capek nggak? Ntar gue pikirin dulu. Oh iya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu kita akan tanya-tanya mereka fitnah atau fakta ya. Setelah berikut ini tetap di rumah. Pemirsa, sekarang sudah sampai kita saatnya untuk menanya-nanya kepada mereka dan harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Tapi fitnah atau fakta? Kamu menjadikan menyanyi itu sebagai pekerjaan sampingan karena duitnya memang lebih banyak kalau jadi dokter. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Itu sampingan. Oh. Ya saya bermusik, saya sebagai dokter juga, tapi I don't do it both for money. For? Jadi for apa? Saya seneng aja. Senang aja ya. Tuh, nanti besok Gua ada yang seneng mau tuh, apa? nyanyi, operasi tuh gua seneng. langsungnya datang gratis nih. Iya gitu, boleh nggak? 5 orang boleh semua. Gue sering kok ngegratisin pasien. Serius? Tapi hidungnya pindah ntar. Ya, misalnya, Syaratnya apa? Syaratnya apa? nggak biasa untuk case-case yang memang menurut gue layak untuk ditolong aja. Oh gitu. Fitnah atau fakta? Sandi Sodoro. Kamu bikin akun TikTok karena nggak mau kalah update sama artis lain. Padahal sebenarnya kamu tuh nggak ngerti-ngerti amat gimana main TikTok. Fitnah atau fakta? Memang kan harus zaman sekarang memang kalau nggak ngikutin zaman. Bener banget ya, tapi. Apa benar? Nggak ngerti-ngerti amat main TikTok. Bukan nggak ngerti apa, tapi ya memang nggak ngerti. Coba kita lihat beberapa konten TikTok. Memperlihatkan sisi gue yang orang-orang kan banyak nggak tahu. Contohnya, Sandi contohnya. ternyata Sandi hancur juga gitu. Oh, iya. Coba. Ya gue misalnya gue TikTok, gue seneng banget sama Benyamin S, terus kemudian gue bisa niruin kayak Benyamin, udah gue di post aja di TikTok. Bam, fitnah atau fakta? Kamu kalau ketemu Tompi itu nggak cuma ngomongin kerjaan aja, bisnis kalian berdua, tapi juga sering ngomongin cewek dan minta tips cepet dapet jodoh lagi. Fitnah atau fakta? Kalau secara bercanda pernah. Oh pernah. Secara bercanda di grup ya. Di grup. Karena kita di grup lumayan Hancur ya. hancur sampai kita kayak perlu bikin grup kita aja berempat deh. Di sini ada orang-orang lain selain kita berempat. Berempat tuh siapa aja? Ya kita Bertiga. Ownernya Minologi. Ownernya Minologi ada Oh. Dr. Andy, Oh. Fadli. ada Fadli sama saya. Oh, itu yang hancur. Bukan, awalnya serius. Buntutnya pasti lucu. Oh, jadi saran kamu secara bercanda tapi serius itu apa ke Bams? Kalau ditanya soal cewek. Belum pernah. Enggak. Belum pernah yang serius. Jawabannya belum pernah. Belum pernah yang serius Belum jawabannya. pernah yang serius. Jadi bercandanya Biasa gimana? Bercandain aja. Nah, misalnya, cewek kayak gimana sih? Kayak gue nggak pernah ikut campur sih. Ya. Jadi jawab siapa? Belum. Biasa kita Soalnya cuma sampai bahasa Oh, bahasa biasa itu. ketawa. ntar ngelebarnya kayak yang lain-lain. Yang berbayar biasanya. Ya, oke lanjut Pulsa. Ngomongin Sandi sih biasa. Vita atau fakta Topi? Kamu itu sebenarnya orangnya juga kepo dan suka juga ya hal-hal yang berbau hosip-hosip. Karena kamu tahu banyak rahasia pas rumah tangga para artis yang sering curhat dan kamu juga tahu Gua jawab boleh, gua banyak jawab. gosip di luar sana ya. Vita fakta. Enggak lah. Enggak. Oh, kalau ada banyak yang cerita, banyak yang curhat, ya tapi nggak kepo. Oh kamu gak kepo? Jadi Gua nggak mereka pernah- cerita aja gitu? Gue nggak pernah nanya, misalnya ke Bam sih gue nanya, Bam, apa sih yang terjadi? Gue nggak pernah. Nggak pernah kan Bam? Tapi kalau ada terus curhat itu. Ke Sandi juga gue nggak pernah nanya, apa sih yang terjadi? Biasanya dia cerita sendiri. Oh gitu. Tiba-tiba dia bisa WhatsApp, bro, I need your shoulder. Iya. Iya. Jawab jujur ya begitu. Ya Buat begitu. lap iler. Bener banget. Lap Keren banget gua, aduh. Agak serem I ya. really need the soldiers, you know. Sekarang kita uji mereka ini masalah kecepatan. Kalau tadi keramaian, ini masalah kecepatan.
mau ketawa. Kamu udah ketawa dong. Ini kita uji kecepatan. Siapa lebih cepat? Siapa yang lebih cepat menjawab pertanyaan ini dalam waktu 1 menit, ya kan? Oh 30 detik malah. Tadi pertanyaannya untuk 1 menit. Kalian memang sadis ya kan? Oke, siapa dulu? Tompi dulu aja ya. Oke ya. Tompi ya kayak belum pernah nih. Oke. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Sebutkan 3 inisial artis yang pernah minta di endorse operasi plastik. Wah, nggak bisa disebut dong. Inisial. Oh, inisial. Nah. Sebutkan 3 Ya, gue sebut juga nggak ada yang tahu. kenakalan pas muda yang nggak mau itu nurun ke anak. Aduh, Ayo. gue nggak nakal sih, jadi gue nggak tahu. Bohong, ayo, serius. Ya perkelakuan apa? Nyuri. Nyuri apa? Kelereng dulu kan jadi kelereng doang. Jambu. Dua. Yang nyuri jambu. Nggak ada, kamu nggak nakal. Enggak, Atau serius. sifat-sifat kamu buruk yang kamu nggak pengen itu nurun ke anak? Deh? Pemarah. Satu lagi? Satu lagi apa ya? Menggampangkan. 3 pengalaman kocak saat kamu jadi dokter. 1. Oh, dibilangin dikirain bukan dokter. 2. Aduh, apa ya? Sulit banget sih pertanyaan. Susah pertanyaannya. Oh, dimintain foto aku. Tuh. Gak dipercaya kalau kamu dokter. Iya. Biasa kalau keluar negeri. Misal gini, gue pernah diundang jadi pembicara di luar nih. Terus datang kan ke simposiumnya. Terus datang terus ke lapor panitia. Iya. Terus kira anak kecil kali ya. Oh iya. Lo beneran dokter kan? Oh iya. Kirain servis. Iya juga, bisa dikasih pel. Kan itu kamu menumbuhkan jenggot dan berewok biar kelihatan berwibawa. Enggak, ya itu anak kecil kok berewokan ya. Anak kecil udah berewokan. Oke, Sadi. Oke, sama kayak yang tadi ya. Apa nih? Ayo, sama pertanyaan Tapi dalam. udah seneng tuh tapi itu. Gua aja jawabin gimana? Boleh dibantu. Gampang ya. 1 menit. Kita mulai 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Ya. Sebutkan 3 artis yang pernah kamu tolak duet. Yang kamu nggak mau duet, dia ngajak duet kamu nggak mau. Oh, inisial. Nggak ada yang boleh. Mau aja ya. Mauan gampang. 3 hal yang bikin kamu siap menikah lagi kalau Siap menikah lagi. Kalau Tahu siapa enggak nih? nggak ada syaratnya. Kalau happy dua-duanya aja gitu. Terus? Dia juga happy. Terus satu lagi. Kalau apa ya? Ya, Baik pengertian. iya baik itu kan dia jawab ya. Baik pengertian. Kalau bisa come together ya. Dalam kesiapan maksudnya kamu together. Sebutkan 3 ketakutan terbesar kamu. 1. Ya. Ketakutan terbesar. Tangan 1. terbesar. Miskin. Takut apa? Kehilangan suara jangan sampai. Takut? Ya, kehilangan suara. Kehilangan suara. Takut bisu ya. Pernah nggak serap-serap gitu pas lagi nyanyi lagi? Pernah kalau lagi pas nggak enak badan ya kan nggak bisa maksimal, kurang tidur gitu, terus jadi parno gitu kan, jadi bisa nggak gimana atau pindahin nadanya gitu. Oh. Tapi kalau takut kecoa, ular bulu. Oh iya. Hah? Kecoa takut. Oh, takut kecoa? Geli. Geli, oke. Ular juga. Oke, lanjut. Sekarang ke Bam, 1 menit 60 detik. Aduh, ini nggak ada yang bisa jawab semua. Ini pertanyaan berat-berat nih kayak pertanyaan. Oke, Bam, siap. 60 detik kita mulai dari sekarang. Oke. Sebutkan 3 kebiasaan buruk kamu yang susah diubah. 1. Oke, lanjut. Sekarang ke Bam, 1 menit 60 detik. Aduh, ini nggak ada yang bisa jawab semua. Ini pertanyaan berat-berat nih kayak pertanyaan. Oke, Bam, siap. 60 detik kita mulai dari sekarang. Oke. Sebutkan 3 kebiasaan buruk kamu yang susah diubah. 1. Kebiasaan buruk gue yang susah diubah. 1. Apa ya? 1. Bingung gue. Kebiasaan buruknya dia. Like Bukan semua. nggak ada kebiasaan buruk ya, yang nggak bisa diubah. Kayak semua bisa dirubah deh. Oh iya, yang sekarang yang lagi mau diubah apa deh? Yang sekarang lagi mau dirubah, ini jaga mood. 2. Jaga mood. Nah terus kedua apa ya? Emosi. 3. Satu lagi. Udah sih cuma 2. Oke, 3 kira-kira alasan kenapa sih orang selingkuh menurut kamu? Nggak tahu gue ya. Ya pengalaman aja di pengalaman. Harus dicari Lo dulu. kira-kira apa lah menurut Nggak kamu? harus kayak begini. Iya, kira-kira yang kamu perhatikan lah, analisa gitu. Kira-kira orang selingkuh tuh gara-gara apa sih? Nggak happy. Udah. Nggak happy. 2. 3. Ini kayaknya pengen jawab ya? Iya. 1.
memang berat-berat memang tantangannya. Yang selingkuh kenapa? Ya selingkuh siapa? Oh iya. Oke, kalau gitu Nggak nih. nanya. Ya, kalau enggak kan tinggal bilang, abang kan tinggal bilang enggak. Aku kan cuma nanya. Kalau ini bisa emang. Ya kan? Aku kan cuma nanya. Gimana pemirsa? Seru banget ya ngobrol sama mereka yang ternyata punya sisi humorisnya juga loh. Untuk mengakhiri keseruan hari ini, kita saksikan yuk ketiganya nyanyi bareng. Jangan lupa saksikan terus Rumpi No Secret setiap Senin sampai Jumat jam 14 sampai 15 hanya di Trans TV. Deng deng. Girl, I'm leaving you tomorrow. No, it sounds funny, but I just can't stand it. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all the things. You see, I beg soul and I borrow.